Dia bisa lakukan ini. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Dia datang sholat Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Mau masuk, dia bilang, tunggu dulu, masih bisa habis 2 batang ini. Dia ketawa, saya serius ini. Ada perokok di sini? Ada? Ada? Berhentilah Pak. Bapak kalau tidak bisa nyumbang Palestina, sumbang dengan cara apa? Berhenti merokok. Apa hubungannya Ustadz? Itu rokok, pabrik rokok yang ada di Indonesia, semua pemilik sahamnya orang Yahudi. Tahu Yahudi? Itulah yang tembaki kasihan orang-orang Islam Palestina. Masih kecil, bayangkan Pak, saya pernah lihat tayangan medsos, anak-anak kecil di baris usia-usia belasan tahun dia geret lehernya. Tidak bisa melawan. Bayangkan, diperkosa mamanya di depannya, diperkosa saudara perempuannya di depannya. Untuk apa? Meruntuhkan mental orang Islam. Supaya apa? Mereka tidak berani dan malu menjadi orang Islam. Siapa yang lakukan itu? Yahudi. Dan apa bisnisnya Yahudi di Indonesia? Itu rokok. Berhenti merokok Pak. Kalau Bapak mau perang sama orang Yahudi, berhenti merokok. Bangkrut mereka kalau Bapak tidak merokok. Bayangkan berapa Bapak beli satu hari, kali 1 bulan, kali 1 tahun, dan 20% dari harga rokok yang Bapak beli langsung dikirim ke Israel untuk membantu peralatan senjata mereka. Jadi Bapak merokok, kita tembaki orang Islam itu secara tidak langsung. Berhenti merokok. Kalau tidak bisa berhenti merokok, silahkan pegang rokok, tapi jangan kasih ketemu api. Satu itu saja kita pegang-pegang. Ya toh ada si dia tapat. Tidak ada bedanya. Cuma bedanya ada warnanya kalau dibakar. Yang tidak dibakar kan angin juga itu yang keluar. Kan sama, cuma ada warnanya kalau ada rokoknya. Ya sudah, kalau Bapak tidak bisa merokok, berhenti ya begini saja. Kok ketawa, serius saya ini bos. Ya. Hikmah maulid pertama, ibu-ibu kalau mau mencintai Rasulullah, maka cintai Rasulullah dengan cara apa? Hilangkan sangka buruk kepada suami. Banyak rumah tangga yang berantakan, kenapa? Karena selalu sangka buruk sama suaminya. Telepon suaminya dari pagi sampai malam tidak ada jawaban, sangka buruk, pasti ada cewek di sampingnya. Telepon suaminya tidak dijawab, sangka buruk, pasti dia lagi ngambek ini. Jangan bersangka baiklah. Telepon suami tidak dijawab, sangka baik. Oh, mungkin HP-nya dilupa di jok mobil. Oh, mungkin suamiku lagi sholat duha. Oh, mungkin suamiku lagi menghadap sama bos. Maka berhentilah bersangka buruk, karena tidak ada sangka buruk yang baik. Tidak ada baiknya sangka buruk. Hikmah maulid, berhentilah sangka buruk kepada sesama manusia, terutama dalam rumah tangga. Sangka baik saja. Tiba-tiba ibu lagi di rumah ngaji, masuk SMS, Bu, saya lihat suami tak bonceng cewek. Maka kalau dia wanita muslimah yang baik, maka dia jawab, Alhamdulillah, berarti suami saya dapat rezeki. Dia bilang lagi yang kirim, kok bisa? Karena suamiku tukang ojek, jadi pantas depan itu. Berhenti sangka buruk. Tidak ada baiknya sangka buruk. Berdoa pun tidak boleh sangka buruk kepada Allah. Saya kenapa 3 tahun ini berdoa, kok tidak dikabulkan doaku? Percaya bahwa apa yang Bapak minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi pedagang yang sukses. Allah tahu kalau ibu jadi pedagang yang sukses, ibu sombong, tidak datang ke masjid, maka Allah senang. Biarlah ibu tetap miskin supaya datang ke masjid. Saya 2013 ikut Pilwali Makassar. Dia bilang orang, kalah ke Ustaz? Tidak. Siapa bilang saya kalah? Cuma yang menang lebih banyak suaranya.
Sangka baik. Saya tidak pernah sangka buruk. Alhamdulillah, dengan tidak terpilih di sana, saya bisa kemana-mana ceramah. Baru lagi saya pulang dari Jepang. Sebelumnya dari Amerika. Sebelumnya dari Itali. Tahu Itali? Tahu Itali? Tahu? Tahu? Ah? Tahu? Tahu Itali? Itu sampingnya. Coba luar biasa. Dengan begitu Allah kasih yang terbaik. Maka hikmah maulid ini, berhentilah sangka buruk, sangka baik kepada Allah, kepada sesama manusia, terutama dalam rumah tangga. Jangan ada sangka buruk. Ada sesuatu, bawa ke sangka baiknya. Kenapa suamiku ini 2 hari saya telepon tidak aktif HP-nya? Sangka baik. Oh, kasihan, barangkali HP-nya dicuri orang. Tenang perasaan. Kenapa ini orang dari tadi saya hubungi tidak ada? Oh, sangka baik. Oh, mungkin dia sibuk. Insya Allah orang yang sangka baik tidak rusak hatinya. Hati yang bersih akan baik, dia punya hidup dunia akhirat. Sudah naik. Kemudian Nabi ada yang tanya, Ustadz, Nabi itu kan tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Apa dia bodoh? Tidak. Tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tidak identik dengan bodoh. Kenapa? Banyak orang dulu, Pak, termasuk nenekku, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi jago berdagang. Coba, banyak orang tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, tapi nah hafal itu uang. Nah tahu, 10.000 ini, 20.000, dia tahu. Berarti tidak tahu membaca, tidak berarti bodoh. Rasulullah tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Apa hikmahnya? Untuk menghindari fitnah bahwa Quran itu karya dan tulisannya Muhammad. Mereka mau menuduh bahwa Quran itu karya Muhammad, Quran itu ikhtilan Muhammad. Mereka tidak bisa lakukan tuduhan itu. Kenapa? Terbukti dalam sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu membaca dan menulis. Tapi apa dia bodoh? Tidak. Mana buktinya? Pada usia beliau 36 tahun, belum jadi nabi, terjadi pertengkaran di Mekah. Apa judul pertengkarannya? Ka'bah dipugar. Di Ka'bah itu ada batu Hajar Aswad. Hajar Aswad ini diturunkan. Selesai dipugar Ka'bah, mereka bertengkar. Kata Bani Adi, saya lebih berhak kasih naik ini batu Hajar Aswad. Kata Bani Auf, saya lebih berhak. 4 suku. Akhirnya 3 hari 3 malam tidak ada keputusan. Sampai hari ke-6 baru ada keputusan. Apa keputusannya? Begini, besok kita lihat siapa manusia pertama yang lewat di pintu masjid, itulah yang kita suruh untuk tunjuk siapa yang angkat ini batu. Setuju? Setuju. Akhirnya tunggu, ternyata besok siapa yang lewat di pintu itu? Dialah Muhammad yang digelari orang Makkah Al-Amin, yang terpercaya. Oh, langsung dia bilang orang Makkah, cocok nih. Dek nana salah. Iya, na cocok nih. Ini orang jujur ini, tidak pernah salah-salah bicaranya ini. Baik, ya Muhammad, kami ini ceritakan, kami ini berhari-hari bertengkar, tidak sepakat untuk mengangkat baju Hajar Aswad ini. Menurutmu siapa yang lebih berhak? Nabi lalu membuka serbannya. Tahu serban? Tahu serban? Dia buka serbannya. Berapa sudutnya serban? 4 sudut. Lalu Nabi buka, hamparkan serbannya, lalu semua kepala suku yang 4, tabe pegang sini, kabe pegang sini, tabe pegang sini, sama-sama kepala suku pegang 4 suku. Lalu Nabi bersabda, daripada sampean ribut, biar saya yang angkat ini batu, kasih masuk di serban, lalu 1, 2, 3 angkat rame-rame. Selesai itu dari bilang Nabi, ayo tempel masing-masing, pegang semua tangannya, tempel. Selesai masalah, tidak ada masalah. Ini namanya menyelesaikan konflik dengan menguntungkan semua belah. Artinya apa? Rasulullah itu cerdas, buktinya bisa mengatasi konflik tanpa ada yang merasa tersinggung. Berarti kalau kita cinta sama Nabi pada malam ini, anak tak kasih sekolah tinggi-tinggi. Ustadz, bagaimana mau sekolah Ustadz? Bapaknya hanya petani. Bapaknya petani, tapi Tuhannya bapaknya maha kaya. Jangan sampai tidak sekolah karena tidak yakin. Allah yang ngatur rezeki anak kita, bukan bapaknya. Sekolahkan anak kita. Supaya apa?
Kalau umat Islam cerdas-cerdas, maka orang di luar Islam tidak berani ganggu kita. Tapi kalau kita dongo, bodoh, beleng-beleng, nah kasih bodoh-bodoh ki orang, makanya suara tak kadang-kala dibeli, kadang-kala kita salah milih pemimpin. Kenapa? Karena kita bego. Maka sekolah, oh luar biasa itu. Ali bin Abi Thalib, ada 4 sahabat Nabi. 1 sahabat utama Nabi, Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah orang yang paling bijaksana dalam berbicara dan mengambil keputusan. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat Nabi paling tegas, diberi gelar Al-Faruq, artinya paling hebat memisahkan antara yang batil dan yang haram, yang batil dan hak. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan, tokoh budak kaya tapi dermawan membantu. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana contohnya Ustaz? Ada orang di kampungku kaya, diajarlah dia membaca karena dia tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya. Nah, dikasih lihatlah gambar. Nah, ejai PE P tambah P pep, SO so pepso, DE D. Apa bacanya? Odol. Masuk lah gagak. Coba. Dia waktu itu masuk wartel, tahu wartel? Darem sekarang wartel, warung telepon. Oh kaya ini pak. Diambil nomor HP-nya anaknya, dia buka, langsung dia bilang, halo, ambokmu nak, halo, halo. Dalam hatiku, bagaimana mau nyambung dan pencet dulu nomornya. Saya bilang, gaji, pencet dulu. Ya pak guru kak nak, ku pencet mi. Sudah itu, nak telepon, halo, halo. Ku bilang, tak balik Haji. Kenapa? Yang di mulut nak simpan di telinga, yang di telinga simpan di mulutnya. Aku bilang, Haji tak balik. Langsung dia bilang lagi, loha, oh loha. Coba, ini banyak duitnya, tapi karena tidak punya ilmu, baru di Makassar mati lampu, tidak bisa berapa-apa. Coba, banyak orang banyak duitnya, tapi masuk di restoran pusing. Dia bilang, banyak memana nak, senyan riron nak, enak semua dimakan itu tadi nak, satu saja yang tidak enak, batena umek dek na melok tama, kutelang tidak mau masuk nak. Nah bilang anaknya, yang mana mbok? Nah bilang, itu yang putih tipis, ternyata apa? Tisu. Banyak duitnya tapi tidak punya ilmu, menderitalah dia. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat uang. Ya, dengan ilmu kita bisa dapat uang. Dengan uang belum tentu dapat ilmu. Dan kelebihan lagi ilmu berkaitan dengan ibadah, hampir bisa dipastikan bapak gagal dalam ibadah kalau tidak punya ilmu. Tidak tahu syarat sahnya puasa, tidak tahu syarat sahnya sholat, tidak tahu syarat sahnya ibadah yang lain, maka sholat ibadah yang kita lakukan pasti batal. Contoh ya, ada orang sholat, tidak ada ilmunya. Sholat takbir, aneh-aneh takbirnya. Dia begini, Allah. Begini. Takbirnya begini. Saya bilang, kadang-kadang baik. Lain juga ilmunya, kuliah ini aja. Saya datangi, saya itu kelemahan saya. Kalau ada saya lihat aneh-aneh, saya tidak puas sebelum saya tanya. Saya tanya lah itu. Garo. Apa dia bilang, anu nak, saya tulis Allah. Ya kan ini coba lihat. Iya toh Allah. Oh iya toh, masuk akal. Saya bilang, siapa ajar kita? Dia bilang, nenekku. Aku bilang, nenekmu Nabi. Coba. Ada lagi yang takbir begini, Allah. Dia kan begini. Saya tanya apa lagi itu? Dia bilang, satu Tuhan. Oh ya masuk akal. Mana dalilnya? Tidak ada. Bisa juga saya bilang, satu istri tetap satu. Nah, tidak boleh.
Ada lagi orang sholat, ibadah, di sampingnya orang tua, dia kasih goyang jari-jarinya. Ini anak muda tidak mau kalah, nak kasih kencang. Saya tanya, kenapa begitu? Karena ini sudah tua, sudah slow nih. Saya masih full charge. Anda boleh. Ibadah kita bisa berantakan kalau tidak punya ilmu. Dan kita beribadah dengan susah karena tidak punya ilmu. Ada pernah suatu ketika saya ceramah bahwa kalau Ramadan itu siang saja yang tidak boleh berhubungan istri, malam boleh. Selesai ceramah datang lah ini bapak-bapak. Ustaz, serius Ki? Maksudnya apa Pak? Kalau malam boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu azan subuh sampai azan maghrib. Azan maghrib sampai azan subuh boleh. Serius? Iya, Nabi bilang. Masya Allah Ustaz, saya sudah 6 tahun biar malam tidak juga. Saya bilang, kadongok kok. Ya, kebelajar. Ya, hari Jumat, berapa banyak orang nanti di akhirat tidak punya pahala Jumat. Kenapa? Karena dia datang saat khatib sudah Assalamualaikum. Dia bisa lakukan ini. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Dia datang sholat Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Mau masuk, dia bilang, tunggu dulu, masih bisa habis 2 batang ini. Dia ketawa, saya serius ini. Ada perokok di sini? Ada? Ada? Berhentilah Pak. Bapak kalau tidak bisa nyumbang Palestina, sumbang dengan cara apa? Berhenti merokok. Apa hubungannya Ustadz? Itu rokok, pabrik rokok yang ada di Indonesia, semua pemilik sahamnya orang Yahudi. Tahu Yahudi? Itulah yang tembaki kasihan orang-orang Islam Palestina. Masih kecil, bayangkan Pak, saya pernah lihat tayangan medsos, anak-anak kecil di baris usia-usia belasan tahun dia geret lehernya. Tidak bisa melawan. Bayangkan, diperkosa mamanya di depannya, diperkosa saudara perempuannya di depannya. Untuk apa? Meruntuhkan mental orang Islam. Supaya apa? Mereka tidak berani dan malu menjadi orang Islam. Siapa yang lakukan itu? Yahudi. Dan apa bisnisnya Yahudi di Indonesia? Itu rokok. Berhenti merokok Pak. Kalau Bapak mau perang sama orang Yahudi, berhenti merokok. Bangkrut mereka kalau Bapak tidak merokok. Bayangkan berapa Bapak beli satu hari, kali 1 bulan, kali 1 tahun, dan 20% dari harga rokok yang Bapak beli langsung dikirim ke Israel untuk membantu peralatan senjata mereka. Jadi Bapak merokok, kita tembaki orang Islam itu secara tidak langsung. Berhenti merokok. Kalau tidak bisa berhenti merokok, silahkan pegang rokok, tapi jangan kasih ketemu api. Satu itu saja kita pegang-pegang. Dia tahu ada rosin dia tapat. Tidak ada bedanya. Cuma bedanya ada warnanya kalau dibakar. Yang tidak dibakar kan angin juga itu yang keluar. Kan sama, cuma ada warnanya kalau ada rokoknya. Ya sudah, kalau Bapak tidak bisa merokok, berhenti ya begini saja. Ya kok ketawa, serius saya ini bos. Ya, kalau Bapak cinta sama Nabi, berhentilah merokok. Sudah, tidak usah panjang cerita. Kalau Bapak betul-betul cinta sama Nabi tahun ini, wujud konkretnya nyata, berhenti merokok. Tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi merokok. Ada Bapak pernah dengar Nabi menunggu sahabat yang datang sambil merokok 2 batang? Tidak ada. Saya juga biasa langsung ilfil kalau lihat Ustadz ada merokok. Aduh, tidak masuk akal saya juga itu biasa. Dia berhenti, mohon maaf kalau ada di sini, mohon maaf. Ini tujuannya dakwah. Kalau tidak bisa berhenti, bangun sholat tengah malam. Ya Allah, berikan saya kemampuan, hindari kecanduan ini. Tanpa bimbinganmu ya Allah, saya tidak bisa berhenti. Ya Allah, saya berhenti, saya niatkan tabungan uangku, saya mau pergi ke Baitullah bersama Ustadz Das'ad. Sini men.